Shalom Aleichem Bismillah Masya. Kembali lagi bersama saya Yus Boni di siang hari ini bersama dua narasumber kita seperti biasa, yaitu Romo Yohanes dan satu lagi adalah Subdiakon Yohanes juga. Nah, kebetulan namanya sama-sama Yohanes. Nah, di siang hari ini kita akan berbicara tentang membahas dua buku yang kalau bagi saya nih ya, saya sudah mencek di beberapa toko buku Kristen maupun umum yang ada deretan toko buku-buku Kristennya di Surabaya. Itu tidak ada buku yang sehebat ini. Bukunya sih cukup tipis, tetapi isinya sangat-sangat padat sekali dan berbobot dengan bahasa yang sangat ringan. Nah, bukunya buku apa sih? Nanti kita akan kasih lihat. Nah, bukunya sudah dipegang sama Subdiakon Wahyu, yaitu Kanon Perjanjian Baru dan Kanon Perjanjian Lama. Seperti apa isinya secara garis besar dan mengapa buku ini sangat kita rekomendasikan bagi pertama para hamba-hamba Tuhan pastinya. Yang kedua bagi para pengajar-pengajar Kristen kayak di sekolah maupun di kampus. Yang ketiga juga bagi para teolog. Mengapa? Kadang banyak orang mengaku dirinya teolog tetapi membahas tentang perjanjian lama maupun perjanjian baru aja banyak yang berantakan. Dan yang terakhir adalah bagi para penginjil. Nah, ini yang paling utama nih, para penginjil biasanya yang mengatakan pokoknya kita harus percaya sama Alkitab, tetapi ketika ditanya lebih bingung gitu kan. Untuk seperti apa nanti penjelasannya, kita langsung saja. Seperti biasa, Romo Yohanes akan menjelaskan dulu secara garis besar yang akan kita bahas ini. Monggo Romo. Iya. Terima kasih, selamat siang. Bertemu lagi kita sekarang setelah liturgi bincang-bincang santai. Rupanya ini Mas Robi itu agak nakal, karena tahun-tahun ditodong bicara tentang kanon. Oke. Sebenarnya berbicara kanon itu adalah merupakan suatu ukuran atau dikatakan stick atau tongkat atau apa ya, garis lurus untuk mengukur benar dan tidaknya suatu tulisan dimasukkan di dalam Alkitab. Sebenarnya apa yang dimasukkan di dalam Alkitab itu mempunyai suatu standar, bahwa apa yang dimasukkan itu tidak termasuk pada dongeng, tetapi itu adalah merupakan realita yang pasti, realita yang memang bisa dipertahankan atau bisa ditelusuri. Jadi apa-apa yang ditulis baik dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru itu adalah merupakan hasil dari pergaulan langsung antara para nabi, para rasul, dan Allah. Sehingga apa yang diterima, apa yang direnungkan itu disimpan. Dan itu disimpan jadi apa yang dinamakan dengan tradisi lesan. Nah, dari tradisi lesan inilah maka dikumpulkan, diseleksi, akhirnya apa yang sesuai dengan apa yang diilhamkan oleh Allah itu, itulah yang dibukukan, itulah yang dijadikan standar. Jadi kanon-kanon yang ada ini, ya, dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru ini adalah merupakan hasil daripada pergaulan langsung atau ilham yang diberikan Allah melalui para nabi dan para rasul. Dan kanon atau apa yang dikanonkan dan menjadi kitab ini harus diingat tidak ada yang bersifat dongeng, tetapi itu harus menunjuk kepada kesucian, menunjuk pada kebenaran, dan ada mata rantai. Seperti halnya apa yang ditulis dalam perjanjian lama itu tidaklah bertentangan dengan apa yang dituliskan dalam perjanjian baru. Bahkan perjanjian baru kalau kita mau jujur, yang mengkanonkan ini adalah bidat, namanya Marcion.
Nah dari Marcion inilah muncul apa yang dinamakan dengan kanon-kanon. Karena apa? Untuk menentang dan untuk meluruskan tentang buku-buku yang dikanonkan di situ. Karena apa? Karena di dalam apa yang ditulis oleh Marcion ini, yang berbau Yahudi dibuang. Nah, yang berbau Yahudi ya dibuang. Nah inilah akhirnya para bapak gereja itu mulai tertarik untuk mengkanonkan apa-apa yang cocok. Di situ ada suatu kriteria yang bisa dimasukkan. Pertama, bahwa kalau dalam perjanjian baru ya, pertama itu adalah yang menulis adalah para rasul. Yang kedua adalah orang yang dekat dengan para rasul. Yang ketiga, itu bersifat universal. Yang keempat adalah ajarannya itu menuju pada kesucian dan tidak bersifat fiktif atau dongeng. Nah, ini yang menjadi standar bisa dan tidaknya tulisan-tulisan itu dikanonkan. Nah, karena itulah banyak yang tersisih di sana. Tulisan-tulisan banyak yang tersisih karena tidak memenuhi standar yang telah ditetapkan oleh gereja. Ya, jadi dengan demikian tidaklah heran banyak orang yang mengambil tulisan-tulisan yang sudah disingkirkan menjadi kitab dan akhirnya sekarang diangkat itu. Banyak yang diangkat dan menjadi ajaran bidat. Nah ini banyak bertebaran. Nah kita sekarang meluruskan. Makanya kanon ini, buku-buku ini kita terbitkan sebagai bahan acuan pada mereka yang memang ingin belajar tentang Alkitab. Jadi belajar Alkitab ini tidak cukup hanya bicara tentang I'm able to speak Greek, speak apa, Ibrani, tidak. Tapi harus ditelusuri dengan sejarahnya, ya, cara berpikirnya, tapi peradabannya, budayanya, dan lain sebagainya, supaya kita memahami Alkitab itu secara komprehensif dan itulah yang dikanonkan. Mungkin ini sedikit yang bisa saya katakan. Nah, tadi Romo ada yang menarik kalau ternyata yang mengkanonkan Alkitab Perjanjian Baru itu ternyata Marcion. Kok bisa Romo? Marcion itu mengkanonkan Alkitab. Memang dia ini siapa? Ya, kalau kita melihat mengenai Marcion, ingat Marcion itu anak orang-orang kaya. Kalau saya katakan seperti apa, kalau saya nggak lupa, dia adalah anak dari Episkop. ya dari episkop, dan dia kaya saudagar kapal itu kali dia, sangat kaya sekali dia. Nah tentu saja dia bukan hanya sekedar bisa, tapi dia mampu karena dia punya fasilitas untuk melakukan hal seperti itu. Jadi untuk mengkanonkan ya tentu saja seperti prasmanan, apa yang disenangi itu yang dimasukkan. Itu sebabnya tidak secara menyeluruh dia. Seperti pandangannya tentang perjanjian lama dan perjanjian baru itu kan juga salah juga. Nah itu munculnya gnostik kan di sana. Bahkan saya katakan Marcion ini adalah guru gnostik. Baik Romo, berarti ini yang sebagian Romo ya yang akan dibahas nanti di buku Kanon Perjanjian Baru tersebut. Dan juga mungkin untuk Subdiakon Yohanes itu lagi megang-megang bukunya nih. Nah, kebetulan Subdiakon Yohanes ini adalah lulusan sekolah teologi, lulus secara resmi, yang pastinya ya, bukan lulusan abal-abal atau bukan langsung keluar, karena banyak orang ngaku-ngaku sekolah teologi tapi out itu kan. Nah, bagi Subdiakon sendiri memahami tentang dua buku ini itu gimana? Apakah sesuai dengan apa yang dipelajari atau yang pernah cari-cari di toko buku atau di perpus? Monggo. Ini buku ini cukup lengkap karena kenapa? Kalau kita lihat adanya Alkitab itu karena bidat Marcion. Kalau tidak ada bidat Marcion mungkin tidak ada Alkitab. Dan kekristenan tidak pakai Alkitab sampai sekarang mungkin. Tentunya dalam kodifikasi tahun 397 di Konsilis Kartago di sini juga sudah ditulis. Dan di sini ada kodeks-kodeks yang mendukung, dalam arti
kayak dalam Markus 16 itu ada 11 ayat. Dalam Kodeks Sinaiticus dan Vatikanus, Kodeks tertua itu tidak ada. Tapi di dalam Kodeks Aleppo dan lain-lain tapi ada. Tapi di sini sudah istilahnya dijelaskan dalam arti cukup lengkap untuk kodeks-kodeks. Dan di sini juga beberapa polemik itu dalam surat Ibrani maupun dalam surat Wahyu. Dalam kalangan Bapak Gereja sendiri surat Wahyu itu ragu untuk dimasukkan. Tapi di sini jelaskan, nanti saudara baca sendiri di sini kenapa surat Wahyu itu, kitab Wahyu itu tidak diragukan dalam arti. Nanti di sini dijelaskan. Ketiga baru dimasuk dalam kanon. Ya, nanti ini dijelaskan. Dan kemudian kenapa ini menarik. Kenapa Protestan itu dalam kitab Alkitab itu memotong kalau di dalam Katolik kan Deuterokanonika. Kalau di dalam gereja Ortodoks kan Anos Gymnos Komena. Dalam Protestan juga dipotong Alkitabnya dalam Konsili Trente. Di sini jelasan. Ini sangat menarik untuk dibaca. Kenapa di Konsili Trente itu dipotong Alkitabnya sehingga istilahnya tidak dimasukkan dalam konsili gereja Protestan. Kenapa dipotong gitu? Apakah dia yang membuat Alkitab ataukah dia yang ini merubah menjadi story maker? Ini dijelaskan semua. Jadi kalau menurut saya yang saya dalami dalam istilahnya perjanjian baru maupun perjanjian lama dalam kodifikasi ini cukup lengkap. Nah, terus kalau Subiakan sendiri melihat ini cukup lengkap, selama belajar di sekolah teologi ini, apakah buku yang Subiakan baca, yang pegang ini, apakah diajarkan juga gak tentang kanon perjanjian? Ini kita bahas tentang kanon perjanjian baru dulu ya bukunya. Kalau buku tentang kanon kodifikasi Alkitab mungkin tidak pernah diajarkan. Tapi kalau orang tersebut menggali sendiri mungkin dia dapat. Kalau gereja Protestan sendiri yang pinter dalam kodifikasi hanya Daniel Wallace. Itu dari Amerika, dia pinter sekali dalam Alkitab, kodifikasi Alkitab. Dia dari Protestan. Cuma lama-kelamaan kan jadi itu liberal ya. Jadi ini saya anjurkan ya membaca kenapa dalam arti kekristenan itu sangat kaya tentang kodeks. Kodeks itu salinan dari naskah asli. Di dalam semua baik Protestan maupun Katolik, Mazmur itu 150 ayatnya, pasalnya. Tapi di dalam gereja Ortodoks 151. Lah 151 ambil dari mana? Dari teks fragmen Gua Qumran. Naskah-naskah itu, naskah aslinya itu ada. Naskah-naskah aslinya itu ada. Dan ini kekayaan kita sangat banyak sekali kalau dirujuk ini. Nah, makanya kenapa kita perlu belajar tentang kodifikasi, tentang kalau kita istilahnya diserang dalam istilahnya Alkitab sudah dipalsukan dari mana? Ini aslinya. Kita punya kodeks-kodeks, salinan-salinan dari naskah-naskah tertua. Oke, nah tadi kalau berbicara salinan-salinan dari naskah tertua dan kodeks ini, sepertinya Subiakon ini juga megang buku kanon perjanjian lama. Kalau berbicara tentang kodeks, oke lah, kalau perjanjian baru mungkin agak tidak dipelajari di kampusnya. Bagaimana dengan kanon perjanjian lama sendiri? Apakah kasusnya sama? Dan jadi artinya bahwa mahasiswa itu harus mencari sendiri. Dan yang menarik dari buku kanon perjanjian lama ini apa kira-kira? Dalam kanon perjanjian lama ini, kalau kita sekolah tinggi teologi, kemungkinan tidak ada, belum meskipun pakar
dosen-dosen saya juga dia pakai Protestan seperti Joseph Tong juga pernah membahas tentang kanon perjanjian lama. Nggak pernah. Tidak selengkap buku ini berarti. Nggak selengkap ini. Mereka hanya mengupas sebagai pengantarnya saja, seperti siapa penulis kitab Taurat, hanya sebatas itu aja. Sebenarnya Talmud aja mereka belum asing. Ya mungkin ngerti, cuma nggak begitu menjelaskan secara detail. Mungkin secara perbendaharaan mungkin nggak ada atau gimana, saya kurang paham. Cuma di dalam sekolah dulu dia pernah jelaskan, cuma sebatas pengantarnya aja. Oke, Jadi itu di sini kan sudah jelas. Saya rasa kodifikasi dalam kanon perjanjian lama ini ada. Nah, itu para pemirsa, itu penjelasan dari Subdiakon Wahyu yang kebetulan lulusan sekolah teologi juga. Dan menurut Romo Yohanes yang tidak secara kebetulan juga, beliau dulunya S1 teologinya pun di aliran Pentakosta ya Romo ya. Ya. Protestan. Itu bagaimana tentang kanon perjanjian lama itu sendiri waktu Romo kuliah S1 teologi di sini dengan waktu mengambil S2 di seminari ortodok? Sebenarnya pada waktu sekolah di STI Jogja, yang namanya kanon nggak pernah dengar. Sama sekali Romo. Nggak pernah dengar. Hanya kanon, tapi apa itu kanon? Ya, Nah, kita tenang dengan perjanjian lama itu sendiri juga sama Romo kasusnya. sama, tidak pernah disebutkan itu Kodeks Annum Vaticanus, Kodeks Alexandrianus, itu juga tidak pernah disebut. Jadi di STI di mana Romo dulu sekolah hanya diajar bagaimana cara untuk mengeksegese dari Alkitab, penafsiran dan lain sebagainya itu. Sehingga dengan demikian apa yang diajarkan, apa yang kita sampaikan ini adalah merupakan hasil daripada olah pikir dari kita. Dengan mengambil rujukan-rujukan, tentu saja tidak ada dalam gereja timur, gereja barat yang kami lihat. Sehingga dengan demikian kalau ini kita bandingkan dengan apa yang ditulis oleh Jala Suci Maximus, apa hakmu sebenarnya untuk menafsirkan Alkitab? You don't have a right to interpret the gospel, scripture. Tidak punya hak kita untuk menafsir, karena makin kita menafsir Alkitab, makin kita jauh dari main of gospel. Karena apa? Praduga, penafsiran. Dasar daripada kanon atau tradisi lesan sama sekali tidak ada. Karena mereka tidak percaya dengan tradisi lesan. Ya, tidak percaya. Nah, bagaimana standarnya? Makanya di situ banyak denominasi. Setiap mahasiswa yang ada di situ itu mempunyai pikirannya sendiri di dalam mengerti Alkitab. Satu bangku sekolah aja menafsirkan satu ayat aja beda-beda. Ya sama dengan sama dengan Mas Basil, ya sama kan? Coba Mas Basil jelaskan. Sama enggak? Jadi oke. Jadi uang nggak apa-apa, sini aja Romo, nggak apa-apa. Enggak, kamu kesini. Nggak apa-apa Romo, saya sini aja Romo. Jadi sama saya. Jadi waktu saya dulu sekolah teologi, maaf Romo ada tamu saya. Jadi saat saya sekolah teologi dulu, yang dibahas itu hanya Injil Matius, penulisnya siapa, tahun berapa, pembagian kitabnya ini, tahun berapa segini. Nah, kemudian kesamaan dengan Injil Sinopsis, dengan Injil Markus, Injil Lukas gimana. Lalu Kejadian begini, Keluaran begini, ya tidak beda dengan Subdiakon Yohanes Wahyu. Tidak pernah dijelaskan secara jujur tentang bagaimana sih pengkanonan itu. Nah, itu yang terjadi. Nah, itu yang bisa saya sampaikan. Tidak pernah dibahas tentang kanon. Langsung nama kitabnya ini, bla. Terus kenapa ada di gereja Katolik, ada di gereja Protestan nggak ada? Mereka menganggapnya karena tidak sesuai dengan sola scriptura, hanya begitu aja, nggak akan jauh-jauh daripada itu.
Oke, itu mungkin sebagian kecil ya dari apa yang dibahas tentang dua buku itu tersebut. Jadi mungkin nanti bagi para pemirsa yang ingin tahu bukunya seperti apa, ingin tahu dalamannya seperti apa. Dan satu lagi, mungkin ini yang pertanyaan the last question nih untuk bagi Subdiakan Wahyu sama saudara Andrew. Kira-kira buku ini sebenarnya bisa nggak sih sebagai pijakan pertama dalam menafsirkan Alkitab? Kalau di dalam menafsirkan, kita sebenarnya Pak bicara menafsirkan itu kita harus pengertiannya harus sama. Menafsirkan ini dalam pengertian apa? Karena setiap denominasi itu pasti punya pengertiannya sendiri-sendiri tentang menafsirkan. Gereja Ortodok memahami menafsirkan itu bukan seperti yang denominasi lain. Gereja Ortodok memahami penggalian Alkitab itu sebagai teaching. Kita tidak pernah mengatakan tafsiran Bapak Gereja, tetapi kita selalu mengatakan pengajaran Bapak Gereja. What the Father saying, what the Father teach about Bible, on Christian faith. Nah, jadi semacam itu. Baik, mungkin ada tambahan terakhir dari Subdiakan Wahyu tentang kira-kira apakah dua buku ini sebenarnya bisa dijadikan pijakan pertama dalam menafsirkan atau seperti apa dalam atau cocoknya untuk memahami Alkitab itu sendiri? Ini bukan untuk menafsirkan, ini untuk mengerti bagaimana asal usul kitab suci kita sendiri sebagai orang Kristen. Kalau urusan menafsirkan itu urusan gereja barat, kita nggak pernah menafsirkan Alkitab dalam gereja timur, tidak pernah mengenal itu. Kita meneruskan ajaran dari para rasul dan para bapak-bapak gereja. Kita tidak pernah menafsirkan Alkitab. Nah, di sini ini kanon perjanjian baru ini hanya untuk mengenal asal usul dari Alkitab kita. Kitab-kitab mana yang dibuang, kitab-kitab mana yang dianggap dianggap sahih atau dianggap sebagai layak untuk sebagai firman, itu kita perlu ini kodifikasi ini. Jadi baik. Bukan berarti kodifikasi itu perlu ditafsirkan, enggak. Oke. Kita perluin. Oke. Jadi kodeks ini sebenarnya adalah sebagai suatu informasi, ya, informasi pada kita. Jadi bahwa ada tulisan ini, ada tulisan ini, ada tulisan ini, ya. Sehingga dengan demikian, ketika kita berbicara penafsiran atau interpret, kita tidak menggunakan ini. Tidak. Karena penafsiran dalam gereja kita itu tidak ada. Tapi menempatkan apa yang sudah ada, dituliskan oleh para bapak gereja ini, siapa yang mengatakan ini dan lain sebagainya. Itu sebabnya di dalam gereja kita ini pemahaman tentang Alkitab itu satu dan sama. Tidak akan ada pengertian ganda. Tidak, satu dan sama. Hanya yang membedakan itu mungkin hanya cara mengungkapkan. Cara mengungkapkan. Itu yang beda dalam bahasanya. Tetapi untuk pengertian, the understanding of the teaching is the same. Sama. Oke, baik. Tambahan lagi. Oke, silakan. Mungkin tambahan lagi. Kenapa sih kita berhubungan dengan kodeks itu kan salinan. Dalam beberapa ayat, dalam beberapa kitab-kitab, semua tulisan itu mesti sama, maupun Kodeks Vatikanus, maupun Aleppo, maupun Alexandrinus. Semua kalau kita belajar dalam Protestan itu, saya pernah belajar itu tentang eksegesi. Dalam satu kalimat itu, ayat ini ditulis dalam kodeks mana aja. Misalnya kitab Markus pasal 16 yang tidak ditulis di dalam kodeks Sinaiticus dan Vatikanus, namun berapa ribu kodeks misalnya yang mendukung dalam Markus 16 ini dijelasin nanti. Nah, kodeks-kodeks itu penting karena kita melihat bahwa salinan-salinan itu baik di belahan dunia itu mesti sama. Nah, itu pentingnya salinan-salinan atau dengan kodeks-kodeks. Itu tadi pentingnya kita belajar tentang
kanon perjanjian baru dan lama, supaya mengerti tentang iman kita. Oke, baik. Terima kasih untuk penjelasannya. Dan bagi para pemirsa yang penasaran pingin beli bukunya, nanti akan kita kasih linknya, beli bukunya di mana. Atau misalnya bagi yang di Surabaya, nanti kepada siapa yang mau dihubungi itu nanti bisa langsung. Terima kasih semuanya yang telah menjelaskan, baik dari Romo Yohanes, Subdiakon Yohanes, dan juga Saudara Andrew. Saya Yus Boni mohon pamit, ketemu lagi nanti di acara Bincang-Bincang Santai yang akan membahas berbagai macam isu-isu di seputar pengajaran gereja ortodoks. Terima kasih.